Ya, di video kali ini saya bakal jelasin tentang desain untuk embedded system ya, atau komputer yang ditanam pada suatu benda ya, atau objek. Nah, jadi kalau kita tahu ya, zaman sekarang itu yang namanya komputer itu sebenarnya wujudnya itu nggak hanya komputer desktop atau laptop ya, tapi bisa berupa apapun ya. Jadi paling gampang adalah smartphone ya. Jadi smartphone itu juga sebenarnya termasuk komputer ya. Kemudian kamera ya, kamera digital tentunya ya, itu juga ada komputernya di dalam ya. Kemudian ada juga smartwatch ya. Jadi ini bukan jam biasa tapi jam pintar atau smartwatch. Kemudian barang yang agak anti mainstream ya, rice cooker misalnya ya. Saya ambil contoh ini rice cooker punya Xiaomi ya. Jadi rice cooker yang bisa dikontrol ya melalui handphone ya, pakai aplikasi tertentu ya, seperti itu. Jadi ini semua adalah komputer ya, tapi komputernya ditanam di benda lain yang fungsinya sebenarnya berbeda ya. Jadi kalau handphone itu kan sebenarnya fungsi utamanya dulunya adalah untuk telepon ya dan kirim-kirim pesan SMS ya. Nah, kemudian setelah dikasih komputer fungsinya jadi lebih kaya ya. Demikian juga dengan kamera, smartwatch dan rice cooker ya. Seperti itu. Nah, kalau ditinjau dari jenisnya ya, jadi sebenarnya ada dua macam ya jenis utama dari embedded system. Jadi yang pertama adalah safety critical system. Jadi sistem yang mengutamakan keamanan ya. Contohnya adalah ini. Jadi komputer yang ditanam di dashboard mobil ya. Jadi di panelnya mobil ya, ini pakai komputer. Nah, di sini jenis ini ya, embedded system jenis ini tuh harus mengutamakan keamanan ya. Kenapa? Karena biasanya ini dipakai itu kalau misalnya terjadi kesalahan itu nanti bisa taruhannya itu nyawa ya, biasanya gitu. Jadi resikonya itu orangnya bisa mati, biasanya seperti itu. Jadi misalnya kalau di sini ya dipasang di kendaraan itu kan karena ini dipakainya sambil nyetir ya. Jadi kalau misalnya kita itu kesulitan ya, misalnya katakanlah di sini ada layar ya, bisa dipakai buat GPS ya, maps gitu. Misalnya kita pengen pergi ke suatu tempat, nah kita kan apa namanya, biasanya setting begitu, pengen pergi ke mana begitu, ke kota lain, kemudian di sini nanti dibikinin jalurnya. Nah, seandainya di tengah-tengah kita apa namanya, mengendarai mobil, kemudian di sini ternyata instruksinya membingungkan ya, harus belok kiri atau belok kanan atau lurus itu ternyata kurang jelas, akhirnya kita terlalu fokus ke sini. Ya, akhirnya malah kita nggak fokus nyetir, nah bisa terjadi kecelakaan. Contohnya seperti itu. Ya. Nah, di sini itu design principles yang harus diperhatikan adalah pertama adalah jangan membuat user atau pengguna itu berpikir terlalu lama ya. Jadi karena ini sistemnya adalah critical ya, jadi usernya itu contoh di sebelumnya tadi itu usernya sambil mengendarai mobil ya, jadi fokus utamanya adalah berkendara ya, bukan make komputernya. Jadi kalau bisa hal-hal yang perlu dilakukan ke komputer itu kalau bisa jangan terlalu bikin usernya tuh mikir lama ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah harus bisa dieksekusi dengan cepat. Jadi model-model yang safety critical ini biasanya ada banyak tombol ya. Jadi intinya eksekusinya itu kalau bisa dilakukan dengan satu kali pencet tombol itu selesai ya gitu. Jadi jangan terlalu panjang langkahnya. Jadi misalnya ada tombol yang harus ditekan 3 kali, kemudian ada tombol lain yang harus ditekan 2 kali, kemudian ada tuasnya dan lain sebagainya ya. Jadi jangan yang apa namanya, eksekusinya terlalu lama. Jadi kalau bisa sekali pencet selesai, sekali pencet selesai. Ya, seperti itu. Kemudian jenis yang kedua adalah information appliances ya. Jadi ini adalah jenis embedded system yang fokusnya itu ke satu bidang aja. Jadi ini adalah komputer yang ditanam pada suatu objek ya. Jadi yang contoh di depan tadi hampir semuanya jenisnya ini ya. Jadi ada kamera misalnya. Jadi komputer yang ditanam di sebuah kamera, jadi kamera digital, kemudian ada juga pemutar musik digital ya. Kemudian ada juga yang namanya smartwatch ya. Jadi ini kan sebenarnya fungsi utamanya adalah bukan sebagai komputer ya, tapi kamera itu adalah untuk memotret, kemudian pemutar musik ya untuk dengerin musik, kemudian smartwatch ya buat lihat jam ya. Itu fungsi utamanya. Tapi kemudian ditanamin komputer, jadi dia bisa melakukan fungsi-fungsi yang lebih kaya. Jadi kalau misalnya kamera ini yang awalnya ya
cuman jepret gambar selesai. Nah, kemudian di sini bisa misalnya langsung posting ke sosial media atau editing dari sini dan lain sebagainya. Kemudian pemutar musik juga sama ya. Jadi kalau dulu misalnya pakai Walkman, pakai kaset atau pakai CD gitu, sekarang pakainya modenya adalah file digital ya. Di sini kan bisa nyimpen musik lebih banyak, kemudian bisa bikin playlist ya, kemudian bisa campur-campur antara satu album dengan album-album yang lain ya. Itu kan nggak mungkin dilakukan kalau pakai kaset misalnya ya, kecuali kita bikin kaset baru yang isinya adalah kompilasi kaset-kaset yang lain, tapi itu kan sangat-sangat merepotkan. Kemudian smartwatch itu juga sama, yang awalnya hanya buat lihat waktu ya, jadi sekarang bisa lihat detak jantung, bisa lihat jumlah langkah ya dan lain sebagainya ya. Jadi fungsinya lebih kaya ya. Nah, di sini ada beberapa design principles yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama adalah simplicity. Ya, jadi karena ini bukan komputer yang sesungguhnya, tapi komputer mini, ya tentunya banyak keterbatasan. Jadi kompleksitasnya harus dikurangin, ya. Karena fungsinya pun juga nggak sekaya komputer beneran, ya. Jadi harus simple, ya. Jadi tidak boleh kompleks. Kemudian yang kedua adalah interaksinya harus inovatif. Jadi karena modelnya alatnya itu juga berbeda ya, tombol-tombolnya juga lain ya, beda sama komputer. Jadi jenis interaksinya itu juga kita harus bikin seinovatif mungkin ya. Jadi ada pengalaman baru ya. Misalnya kan kalau pemutar musik itu kan pasti ada tombol play, pause, kemudian next mungkin, dan itu nggak ada di komputer secara default ya. Jadi keyboard secara umum itu nggak ada tombol-tombol itu ya. Mungkin beberapa memang ada apa namanya tombol tambahan, tapi ya nggak semua keyboard ada tombol seperti itu ya. Tapi kalau pemutar musik itu pasti punya ya. Misalnya seperti itu. Nah, jenis interaksinya pun bisa juga dibikin sekreatif mungkin. Ya, intinya jangan sampai feel-nya itu ya sama-sama kayak pakai komputer ya, harus ada mengetik keyboard dan lain sebagainya ya. Jadi harus dibedain. Kemudian pleasurability, jadi pastikan itu menyenangkan untuk dipakai ya. Jadi jangan bikin frustasi ya. Seperti itu. Itu 3 prinsip design principles yang utama untuk jenis information appliances ya. Nah, kemudian dari sini masalah yang sering kali dijumpai ya di seluruh embedded system. Pertama adalah masalah portability. Jadi masalah ukuran, ya, kehandalan, baterai, dan lain sebagainya. Jadi yang namanya embedded system itu kan hampir semuanya itu kan sifatnya portable. Jadi ukuran tuh sangat-sangat menentukan ya. Jadi terutama dari sisi dimensi dan berat ya. Contoh yang paling sederhana adalah misalnya kamera ya. Jadi kamera digital yang modelnya DSLR itu kan ukurannya kan cukup besar dan berat ya. Jadi meskipun canggih tapi orang banyak yang males pakai gitu karena berat. Jadi akhirnya beli tapi nggak dipakai ya karena ya itu tadi dimensinya kurang sip ya. Oleh karena itu muncul teknologi baru yang namanya mirrorless ya. Jadi kameranya lebih kecil, jadi dibawa lebih ringan ya. Contohnya seperti itu. Jadi itu adalah salah satu solusi untuk mengatasi masalah ukuran dan berat. Kemudian yang jadi masalah juga masalah kehandalan. Jadi karena sifatnya itu portable ya, dibawa kemana-mana tentunya banyak resiko juga. Jadi misalnya jatuh atau mungkin kebentur atau mungkin kecelup air dan lain sebagainya. Jadi nggak heran kalau banyak apa namanya embedded system yang apa namanya dia menawarkan beberapa fitur yang handal seperti waterproof misalnya itu bisa kita temuin di apa namanya action cam ya, jadi kecemplung air nggak apa-apa. Kemudian ada juga yang jatuh juga nggak apa-apa ya, jadi casingnya dibuat sedemikian rupa supaya kalau jatuh ya nggak masalah gitu. Biasanya di bodinya dipasangin jenis magnesium ya, jadi kalau ya kebentur atau jatuh atau ya kena benda yang berat nggak masalah. Kemudian masalah yang lain adalah biasanya soal baterai ya. Jadi semua perangkat yang portable itu pasti pakai yang namanya baterai ya. Jadi baterainya itu kadang-kadang terlalu boros ya. Jadi percuma kalau misalnya ada satu device dipakai baru bentar ya langsung mati gitu.
Meskipun canggih, tapi percuma kalau baterainya boros ya. Jadi itu juga perlu dipikirin ya. Kemudian berikutnya adalah general dan special purposes ya. Jadi tujuannya itu umum atau khusus ya. Jadi kadang-kadang ada yang pengen bikin satu gadget itu bisa semuanya ya. Ada juga yang satu gadget itu spesifik ya. Jadi mana sih yang lebih bagus gitu. Ya sebenarnya tergantung banyak hal ya. Faktornya itu sangat banyak sekali gitu. Saya ambil contoh misalnya masalah kamera ya. Jadi ada kamera digital itu contoh perangkat yang special purposes. Jadi emang buat motret ya. Tapi kan sebenarnya kamera itu juga bisa juga pakai HP ya atau yang kita sebut general. Jadi sebenarnya nggak cuma bisa buat moto ya, tapi bisa buat muter musik, bisa buat internetan ya dan lain sebagainya. Jadi kalau saya tanya ya, mana yang lebih bagus antara kamera HP atau kamera digital ya. Nah, itu jawabannya tiap orang bisa beda-beda. Jadi kalau ada orang yang cukup fanatik terhadap kualitas gambar, dia akan pilih kamera digital. Tapi ada juga orang yang lebih milih gambar ya nggak harus bagus-bagus amat, yang penting nggak terlalu jelek ya. Tapi intinya dia pengen gambarnya bisa langsung diposting ya, disebarin ke sosial media misalnya. Dan itu nggak bisa dilakukan oleh si kamera digital. Nah, jadi seperti itu. Jadi faktornya itu cukup banyak sekali ya. Dan ini juga jadi masalah ya ketika kita mendesain sebuah produk ya, kita mau menyasar yang mana gitu ya. Kemudian connectedness, jadi yang namanya embedded system itu biasanya selalu bisa terkonek ya dengan perangkat lain ya, karena biasanya ada data yang perlu dikirimkan ya. Jadi kalau saya ambil contohnya masih kamera, ya kamera itu kan isinya foto. Nah, fotonya kan mestinya harus bisa ditransfer ke komputer ya. Kalau zaman dulu mungkin modelnya masih pakai kabel atau card reader ya, tapi kalau zaman sekarang mungkin sudah bisa pakai Bluetooth atau WiFi ya, seperti itu. Kemudian commercial environment. Nah, ini kadang-kadang yang namanya gadget ya atau sebuah perangkat digital itu dibeli itu bukan karena fungsinya tapi lebih ke prestis ya. Nah, ini yang jadi masalah kadang-kadang perangkat-perangkat jenis ini itu mengesampingkan fungsionalitas ya. Jadi yang lebih diutamakan adalah masalah estetikanya. Jadi saya ambil contoh ini. Jadi ada smartphone Galaxy ya yang bisa dilipat. Nah, kalau kita lihat ini memang mungkin keren gitu ya. Di luar ada layar, di dalam juga ada layar yang lebih besar. Tapi ternyata kalau kita lihat layar yang dalam ini bentuknya persegi ya. Nah, ini kan tentunya jadi masalah ya. Jadi masalah ketika kita desain aplikasi ya di dalam sini ya. Jadi aplikasi yang awalnya dibuka di luar modelnya layarnya portrait ya, persegi panjang, ketika dibuka di dalam modelnya adalah bujur sangkar. Nah, tampilannya bakal seperti apa ya? Dan itu jadi masalah juga kan. Karena layar jenis persegi ini yang bujur sangkar ini kan nggak umum ya. Jadi layar itu biasanya yang modelnya landscape atau portrait ya, tapi bukan yang seperti ini. Nah, itu juga jadi masalah ya karena sebenarnya kan perangkat ini kan dibuat lebih menonjolkan sisi estetikanya ya. Jadi kelihatan bagus ya, bisa dibuka, tutup ya seperti itu. Ya, jadi itu contohnya ya yang jadi masalah ketika mendesain ya. Kemudian, nah ini desain guidelines secara umum untuk seluruh embedded system. Jadi yang pertama adalah kita harus mengurangi input yang berupa teks atau berupa ketikan ya. Jadi kalau di komputer memang secara umum kan ada keyboard ya, jadi kita bisa ngetikin apapun. Tapi embedded system itu biasanya tombolnya sangat-sangat terbatas. Jadi kalau bisa modelnya itu adalah milih menu ya, option gitu. Jadi model pencet touchscreen atau ya kita tinggal pencet beberapa tombol ya, tapi yang jelas sebisa mungkin jangan mengetikkan sesuatu ya. Jadi menghindari input yang berupa ketikan. Kemudian adalah yang kedua konsisten ya. Jadi konsisten ini kalau bisa jenis layoutnya itu sama ya di seluruh bagian ya. Jadi saya ambil contoh, misalnya kalau di smartphone ya, Android khususnya, itu di bagian atas selalu ada yang namanya app bar ya. Jadi ada dua contoh, yang pertama adalah WhatsApp ya.
app bar di WhatsApp itu seperti ini, di Facebook seperti ini, kemudian di aplikasi yang lain juga mirip-mirip. Intinya menu itu selalu ditaruh di bagian atas ya, termasuk title ya selalu di kiri kayak WhatsApp, Facebook ya, atau mungkin di tengah kadang-kadang. Kemudian di sini ada searching ya, kemudian di sini baru beberapa pilihan menunya ya, seperti itu. Jadi application bar atau disingkat app bar itu kalau di smartphone Android contohnya seperti itu ya, ini salah satu prinsip konsisten. Kemudian stabilitas juga ya, jadi kalau yang namanya perangkat embedded system itu biasanya kan connect ke internet ya. Nah, saya ambil contoh kalau smartphone gitu, kita lagi posting sesuatu di Instagram, tiba-tiba internetnya bermasalah. Jadi dia ke pending ya. Nah, kira-kira gimana caranya dia ngatasin itu ya? Bisa nggak sih postingan tadi itu nanti kalau misalnya koneksinya udah kembali, dia akan otomatis ngepost ya. Nah, itu salah satu contoh stabilitas ya. Jadi yang namanya embedded system itu harus mampu mensupport masalah ini ya. Kemudian feedback. Jadi karena layar itu cukup terbatas ya, nggak segede laptop, jadi aplikasi atau program itu harus memberitahu user ya, apa yang lagi dia lakuin sekarang. Jadi contohnya misalnya ketika kalian ngupload sesuatu ya, di Facebook misalnya kalian upload sebuah video ya. Nah, biasanya ketika proses itu berjalan, itu nanti akan muncul bentuknya berupa notifikasi ya. Di bagian notifikasi kan ada progresnya, ya berapa persen gitu. Jadi supaya tahu apa yang kita lakukan tadi sebenarnya jalan apa enggak sih. Nah, itu salah satu penerapan feedback ya. Jadi biasanya kalau di smartphone itu bentuknya berupa notifikasi ya. Atau contoh yang lain yang paling gampang ya bentuknya seperti loading gitu ya. Jadi kalau kita habis melakukan eksekusi ya, contohnya misalnya kalau kita pakai kamera buat motret ya, kemudian data yang dipotret itu ukurannya cukup besar, nah biasanya ada icon loading ya, muter-muter gitu, artinya memang lagi dikerjakan ya. Itu contoh feedback. Kemudian toleransi error, nah ini juga wajib ada ya. Kalau ini sebenarnya memang harus ada di semua jenis sistem ya, nggak cuma embedded system, tapi aplikasi dimanapun itu harus ada toleransi error ya. Kemudian metafor juga sama, ini juga di semua jenis aplikasi itu juga harus ada yang namanya metafor ya. Nah, mungkin itu aja ya untuk video kali ini ya. Terima kasih.